Bab 4353. Memasuki cangkang kura-kura. Jika dilihat dari dasar laut, pemandangannya akan semakin mencengangkan. Tubuh besar tiga naga sisik yang tersembunyi di laut membuat kura-kura hijau yang sebesar pulau terlihat kurus seperti anak kecil. Begitu naga sisik muncul, aura mengejutkan yang terkandung di dalamnya menyebar. Iblis monster yang mendekatinya langsung hancur dan berubah menjadi kabut darah. Untuk sesaat, dunia tampak sunyi. Iblis monster yang kebingungan itu tidak bisa tidak gemetar. Manusia darah yang memenuhi langit juga tampak merasa takut. Kura-kura hijau dan Erikin di tengah lokasi pertarungan sama-sama menghentikan serangan mereka tanpa sadar. Aku tidak bisa menghadapi kekuatan naga sisik ini. Ketika kura-kura hijau memperhatikan naga sisik, Erikin secara alami juga menyadari keberadaan yang menakutkan ini. Pupilnya tiba-tiba menyusut, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri secara spontan. Ini bukan karena ketakutan batin, tetapi karena rasa krisis naluriah yang menyerang kultivator ketika dia merasakan musuh yang kuat. Dibandingkan dengan kura-kura hijau yang samar-samar merasakan kengerian naga berkepala tiga, Erikin memiliki kerohanian, dan bisa merasakan aura mengerikan naga sisik ini dengan lebih baik. Kultivator tiga penurunan, Erikin juga telah melihat banyak hal. Bahkan termasuk Verdiying, puncak eksistensi daratan Jiushu. Namun aura mengerikan yang terpancar dari naga sisik ini hampir membuat jantungnya bergetar tak terkendali. Mungkin, hewan ini bukan hanya tiga penurunan, bahkan telah menyentuh ambang fase Mahayana. Erikin mungkin dapat melompat untuk menantang dua kegagalan, bahkan melawan tiga penurunan. Tapi dia masih belum bisa melawan orang-orang beracun yang hanya setengah langkah dari fase Mahayana. Pada tingkat ini, jika kura-kura hijau masih bisa bertarung satu atau dua, dan naga sisik memberi Erikin perasaan bahwa ia adalah keberadaan yang sama sekali tidak mampu ditantang. Apalagi dia ingin pergi setelah pertama kali muncul. Muncul seekor iblis monster dari fase Mahayana, gawat sudah. Hukuman langit, iblis jahat ini telah mencelakai kita. Tetua Gao, Andre Sohuo dan yang lainnya merasa sangat takut sampai bisa kencing di celana. Penampakan kura-kura tiga penurunan saja sudah mengerikan, dan kini muncul keberadaan dari laut warisan yang tidak bisa dilawan siapapun. Begitu tiga kepala naga sisik muncul, kepala di tengah memandang kura-kura hijau dan mengeluarkan raungan yang tidak nyaman, penuh dengan semacam ancaman. Adapun dua kepala lainnya, mata mereka tertuju pada Erikin dengan rakus. Jelas, dia juga merasakan aura khusus itu, yang mungkin membuatnya berevolusi. Sial, naga ini sampai datang. Baiklah, aku akan memberimu manusia ini, aku tidak akan bermain lagi. Setelah diperingatkan oleh naga sisik, tubuh kura-kura hijau langsung gemetar, dan hatinya terasa sedikit dingin. Meski dia adalah seorang fase penilaian tiga penurunan, namun ada juga perbedaan kekuatan di antara tiga penurunan tersebut. Naga berkepala tiga yang ada di wilayah laut ini pada waktu yang tidak diketahui adalah keberadaan paling teratas dari tiga penurunan. Keduanya tidak pernah bertarung secara formal, tetapi dia pernah tersapu oleh ekor naga sisik, dan diterbangkan ratusan mil jauhnya, dan juga terluka. Hal ini memberikan rasa trauma yang sangat kuat pada kura-kura hijau. Dirinya saat ini jelas bukan lawan dari naga berkepala tiga ini. Kura-kura hijau yang telah lama ingin pergi, segera menghilangkan gelombang air di sekitarnya, kemudian berenang mati-matian menuju kejauhan. Naga berkepala tiga berbeda dari dirinya sendiri, ini adalah hewan dengan kecerdasan rendah tetapi kepribadian buruk. Tidak ada alasan untuk berbicara dengannya, yang terbaik adalah bersembunyi. Dan pada saat gelombang air pecah,
naga berkepala 3 juga bergegas bergerak menuju Erikin. Tubuh besar itu berenang di laut, tetapi suara yang ditimbulkannya tidak kurang dari tsunami. Melihat iblis monster di langit dan bumi yang tidak punya waktu untuk menghindar, langsung diledakkan sampai mati oleh 3 naga raksasa, Erikin merasa kulit kepalanya mati rasa. Kura-kura hijau sialan ini benar-benar berbahaya. Erikin juga menggertakkan giginya, dan langsung terbang ke kejauhan. Melihat Erikin melarikan diri, salah satu naga raksasa membuka mulutnya, dan kilatan cahaya Reiki dikeluarkan dalam seketika. Cahaya Reiki ini langsung menghancurkan sebuah garis, bergegas menuju semua iblis monster di sisi Erikin, dan juga mengenai punggung Erikin. Kecepatannya sangat cepat sampai Erikin tidak bisa mengelak sama sekali. Sambil langsung menerbangkannya, cahaya Reiki membentuk lingkaran cahaya, seperti gelombang air yang diatur oleh kura-kura hijau, mengunci posisi Erikin. Melihat Erikin kebetulan jatuh ke arahnya setelah diterbangkan, kura-kura hijau langsung berteriak memperingatkan. "Kamu mati ya mati saja, jangan melibatkan diriku." Erikin mengeluarkan gelombang kemarahan dan darah, nyaris tidak berhasil menekan seteguk darah. Naga berkepala 3 ini jelas merupakan eksistensi paling menakutkan yang pernah dia lihat sejauh ini. Dengan hanya satu serangan, ia dapat membuatnya mengalami luka kecil. Mendengarkan kura-kura hijau meraung memperingatkannya, Erikin tiba-tiba menjadi marah. "Jika tidak ada kamu, si bajingan, yang menghalangi jalanku, aku pasti sudah kabur sejak lama. Sekarang setelah kamu menemukan hal yang begitu mengerikan, kamu masih berani melarikan diri dan mengancamku. Kamu juga tidak akan memiliki kehidupan yang baik jika aku mati." Sosok itu bergoyang, dan Erikin langsung menerjang menuju kura-kura hijau. "Bajingan ini ingin melibatkanku." Setelah kura-kura hijau bereaksi, dia pun langsung marah. Naga berkepala 3 jelas juga tertarik dengan aura Erikin. Jika dia melihat niatnya untuk merebut Erikin, naga berkepala 3 pasti juga akan menyerang dirinya sendiri. Di tengah kemarahan, sejumlah besar jet air melesat langsung ke arah Erikin. Namun, sosok Erikin menghilang di udara, saat muncul kembali malah mendekati kura-kura hijau. Erikin mengangkat tangannya. Rombongan Sky-Eater, seperti seutas tali hitam, langsung mendarat di punggung kura-kura hijau. Sebelum itu, Erikin menebas seperti Raja Abadi, meninggalkan celah yang dalam di punggung kura-kura hijau. Jika ini adalah keberadaan tubuh normal, celahnya mungkin sekecil telapak tangan. Tapi tubuh kura-kura hijau sebesar pulau kecil, dan celahnya lebih cocok sebagai selokan bagi Erikin. Sky-Eater di atas langsung menggigit selokan itu, kemudian Erikin menarik dengan keras. Ratusan ribu Sky-Eater saling menggigit kepala dan ekor masing-masing, benar-benar seperti tali, memungkinkan Erikin menggunakan kekuatannya untuk terbang, dan langsung mendarat di punggung kura-kura hijau. Melihat tidak dapat Erikin mengusir, tetapi manusia ini malah mendekatinya, yang membuat kura-kura hijau menjadi semakin marah. Dia terus mengedarkan Reiki-nya dan menyerang Erikin di punggungnya. "Ayo, mari kita lihat apakah kamu mati dulu atau aku mati dulu." Melawan serangan Reiki kura-kura hijau, Erikin mengertakkan giginya dan berteriak. Sekarang dia tidak bisa memikirkan rencana pelarian yang lebih baik. Jika mengandalkan kecepatan, dibandingkan dengan naga sisik di belakang, mungkin ada sedikit peluang untuk kabur. Tapi selain ketiga naga raksasa ini, ada juga iblis monster yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas datang dari segala arah. Dan saat ini adalah malam hari, terdapat banyak manusia darah yang tidak dapat dibunuh mengejarnya.
Setelah memikirkannya dengan hati-hati, sama sekali tidak ada pilihan yang lebih baik untuk melarikan diri selain mengandalkan kura-kura ini. Sky Eater, gali untukku. Setelah Erikin memberi perintah, para Sky Eater di selokan mulai menggerogotinya. Segera di selokan ini, sebuah lubang besar digali untuk bersembunyi. Mungkin tidak mudah mengatakan bahwa Sky Eater melubangi pulau besar di belakang kura-kura hijau. Namun jika ingin menyisakan ruang untuk tubuh seseorang pada cangkang kura-kura yang sangat besar ini, masih bisa dilakukan. Setelah itu, Erikin berguling dan bersembunyi di dalam lubang ini. Bersambung.